netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen. Apa sih? Aduh, ada apa sih nih netizen ya kan? Gak usah khawatir, pokoknya selama ada Daniar, ada Cema, selalu ada yang namanya informasi-informasi menarik seputar para selebriti. Betul. Tapi sebelum itu Cema mau nanya dulu nih kabar dari Daniar hari ini. Kayaknya cantik banget hari ini. Thank you loh, kita matching loh. Bener, rambutnya ke samping, pakai baju warna biru gitu kan. Aku ikutin rambut kamu, aku juga ke sama samping. bener nyampingnya ke kanan ya. Alhamdulillah doang aku baik. Cema gimana kabarnya? Luar biasa baik juga, apalagi hari itu banyak banget nih info-info yang bakalan dikasih sama netizen di rumah dan menarik banget hari ini. Menarik banget, emang semenarik apa? Coba kita kasih spill sedikit dong. Semenarik itu pokoknya. Semenarik itu netizen ya kan, ada artis yang baru aja melahirkan tapi melalui proses normal meskipun itu nggak mudah ya kan. Betul. Ada artis yang lagi konsernya itu ada yang pingsan, dapat perhatian. Kalau gitu aku lain kali aku mau pingsan di konser. Pingsan ya, tapi kan pingsannya di bawah apa di atas? Kalau di atas tergantung, nyemot aku kan, bukan. Terus juga ada anak dari artis senior gitu yang sekarang udah gede. Dan seru masih dibanding-bandingkan sama sang ayah. Pokoknya seru deh hari ini ya netizen ya. So kalian pantengin terus CNN dari awal sampai akhir karena kita akan selalu memberikan kejutan-kejutan. Seperti artikel yang pertama nih, langsung kita bacain. Kira-kira ini beritanya, ada Raline Shah ya kan. Gak dapat ranking 1, terus ditinggal nih sama ayahnya liburan ke Hawaii ya kan. Ini kalau Bogor bukan sembarang Bogor. Bukan, ini langsung Hawaii loh ditinggalnya dan bener-bener apa ya, itu langsung beda negara. Kalau misalnya Cema kan ditinggal paling ke Bandung atau enggak ke Condet atau enggak ke Tangerang gitu kan, ini ke Hawaii. Apa nggak sedih itu? Iya benar. Dan yang menarik ya, selama ditinggal oleh orang tuanya liburan, dia ini tetap rajin les, rajin belajar, dan yang paling penting dia ini rajin banget nonton orkestra. Emang kelasnya berbeda ini, Raline Shah ini udah cantik, pinter, luar biasa, berkualitas banget. Aduh ya ampun, kira-kira seperti apa sih informasi selengkapnya? Ini dia. Luar biasa loh, ditinggal langsung ke Hawaii. Tapi padahal Raline Shah ini tuh mendapatkan ranking 3. Bukan gak ranking sama sekali, ranking 3, tapi tetap masih dikasih hukuman juga sama orang tuanya. Dan dia bertanggung jawab banget nih, karena dia merasa salah, merasa tidak memenuhi apa yang diinginkan sama bapaknya. Dia kayak les, terus udah kayak gitu nonton orkestra dan lain sebagainya, luar biasa. Ya ini ranking 3 masih di seperti ini, jadi harus ranking 1. Kalau Cema mah ranking berapa? Aku ranking 30 dari 30 siswa. Wow, luar biasa, ini salah satu prestasi yang sangat membangongkan ya kan. Kalau Daniar sendiri? Alhamdulillah 27. Dari 27 juga. Sama kita, sama berarti Ces dulu dong. Sama nggak mau nggak mau gitu. kayak gini. Ini bedanya Raline Shah ya dengan artis-artis lain ya. Circle-nya itu beda. Makanya temennya juga keluarganya Gigi Hadid, papanya sahabatnya. Apalagi terus warawiri di event-event internasional sekelas Hollywood gitu kan, bukan main-main. Pinter, cantik, berprestasi, apalagi yang kurang dari Raline Shah kecuali pasangan aja yang belum ada. Mungkin belum ya. Mungkin besok kita bisa langsung bilang ke netizen kalau misalnya kita pacaran kali ya Raline Shah ya. Jangan ditutupi, soalnya kayaknya netizen di rumah udah penasaran banget nih sama hubungan kita. Aduh, ini semakin berat kayaknya Cema ya. Mendingan aku bacain aja nih komentar dari para netizen. Gak apa-apa, sambil biar Cema menghayal dulu ya. Yang pertama ada komentar dari Wiwi Narisik. Ditinggal liburan ke Hawaii masih mau baca buku sama les nih. Emang beda ya marahnya orang kaya. Aduh, ini bukan hanya kaya tapi berintelijensi ya kan. Ditinggal liburan tetap dia tahu diri gitu, harus menguber yang namanya ranking 3 ini biar next jadi ranking 1. Aduh, luar biasa. Aduh, emang ini sosok wanita yang benar-benar didam-damkan sama Cema sih. Mungkin Raline Shah kalau misalnya buka lowongan untuk jadi pasangan, Cema mau deh nomor 1. Gak apa-apa. Yaudah kita lihat nih komentar berikutnya ya. Datang dari Diet Diari 322. Mungkin salah satu alasan sampai sekarang single adalah takut bahwa calon suami nggak sesuai ekspektasi bapaknya kali ya. Nggak kayak gitu, mungkin belum ada yang cocok aja. Benar, biasanya tuh seorang perempuan kalau dia itu udah mencapai di suatu kayak titik itu mereka selalu memiliki standar tersendiri. Dan kalaupun misalnya nih kadang standarnya udah sesuai dengan apa yang dia mau, belum tentu cocok netizen. Nggak apa-apa, yang penting adalah single happy. Karena kalau aku lihat nih Raline Shah, dia meskipun single tapi dia tuh selalu kelihatan happy, selalu kelihatan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat tentunya ya. Gimana nggak happy dikelilingi oleh orang tersayang, ya teman-temannya juga berkualitas semua, dan itu juga dia sendiri yang ngebangun gitu ya, betul. Bukan karena orang tuanya. Makanya balik lagi ke diri
kita masing-masing. Oke, komentar terakhir netizen. Ada Sapolseh nih, udah ada aksi teknik. Astagfirullah, masih kecil nontonnya Oprah, ya kan? Kalau aku enggak, waktu kecil Oprah kadabra gitu, alias sulap. Oh, beda. sulap. Kalau Ini Cema dia waktu nontonnya kecil, kan Oprah orkestra. bener. Ya Allah, luar biasa, beda memang. kalau Cema nontonnya Doraemon kayaknya. Doraemon apa sih? Doraemon dia kan. Nggak opa-opa, nggak ngerti soalnya kayak Doraemon gitu. kayak begini kepengen jadi pacarnya Ralinsyah, mendingan kita udahan aja ya kan, hayalannya udahin, tahu diri kesini kerja, kasih berita buat para netizen ya. Aduh. Kita tinggalkan nih berita tentang Ralinsyah karena berita berikut ini Cema mau kasih informasi kepada para netizen ini, informasi tentang Udah kita langsung lihat nih artikelnya di belakang ya. Ekspresi Aurel Hermansyah yang terlihat kesenangan dan gembira saat dibelikan barang-barang branded Hermes. Suami idaman, katanya itu bacanya Hermes apa Hermes sih? Hermes. Oh Hermes ya, emang Cuman ya biasanya itu gini ya, orang Hah? tuh kan kalau belanja datang ke store-nya. Cuman kalau udah yang namanya member VIP Platinum gitu yang datang, ini personal shopper-nya langsung datang ke rumah, langsung ke bawa rumah. barang, dijejer, tinggal pilih yang mana gitu kan. Dan itu banyak banget loh, nggak cuma satu kotak, 2 kotak, 3 kotak, ini kayak puluhan kotak ada di depan mata Pastinya gitu ya, kan. cuman yang bikin gagal fokus, sesederhana itu Aurelnya Benar. kalau di rumah pakai baju yang benar-benar biasa. Pasti penasaran kan netizen kira-kira seperti apa sih kehebohan belanja Sultan ya kan? Langsung kita lihat informasinya. Ini dia. Luar biasa loh, ini Atta tuh salah satu sosok suami idaman nih yang diimpikan sama netizen di rumah. Dan Aurel tuh salah satu wanita yang berbahagia Yang mendapatkan paling seorang beruntung, Atta gitu kan. ya Kalau misalnya kan? Daniar nih dikasih kayak gitu nih, dikasih hadiah, barang branded dan langsung dibawa satu toko ke depan rumah gitu. Pastinya kalap gitu kan, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang ngebawain gitu kan. Cuman ini dari dulu aku yang ngelihat Atta ini meskipun dengan Aurel adalah pasangan muda, tapi salah satu pasangan muda yang patut ditiru karena kelihatan Betul. banget Atta ini selalu berusaha untuk membahagiakan sang istri. Kemarin lahiran dikasih kroko juga ya kan, dan itu warnanya yang ungu, itu harganya udah di atas 1 M, dan ini sekarang diberikan lagi kebahagiaan. Memang ya rezeki suami itu adalah dibalik kebahagiaan sang istri. Jadi Benar. kamu kalau besok punya istri harus bahagiain istrinya. Jadi Benar. biar rezeki kamu tuh makin berkah kayak Atta dan Aurel. Amin netizen Amin, ya. Ngiler kalian sama. Mendingan kita bacain aja yuk ini komentar dari para netizen. Yang pertama Cema. Komentar pertama datang dari Kalmediana 40. Habis lahiran kok malah kayak emak beranak 5 ya. Netizen, gimana sih kalau misalnya berkomentar? Ya baik loh ya kan. Kalau misalkan ngomongin masalah fisik itu janganlah, Iya jangan. nggak boleh body shaming. Jangan Apalagi body Aurel shaming. ini kan memang sekarang kondisinya masih menyusui gitu. Betul. Dan kayak ya memang sekarang dia happy, yang penting bahagia gitu kan. Dia juga enjoy momen bersama anaknya. Jangan lihat segala sesuatu itu nilainya dari fisik ya. Belum tentu Betul. kalau yang kelihatannya cantik, hatinya nggak cantik nggak apa. Dan itu salah satu ciri kalau misalkan Aurel tuh bahagia banget dengan kehidupannya ya kan. Dia tuh melepaskan apa ya? Keartisannya, menjadi seorang ibu Benar. gitu kan, ngurusin anak dan suami. Ini justru yang paling mahal, itu pekerjaan yang paling susah. Oke, kita cek ya komentar berikutnya. Masih ada yang jolet nggak nih? Aduh malu deh ya. Noni Eta 124, beruntung banget udah dapet punya suami kayak gini, nggak disuruh ngurus anak mulu, tapi dilimpahkan hadiah-hadiah. Karena Atta ini tahu banget yang namanya seorang ibu itu tugasnya nggak mudah, dan ngelihat Aurel ini bener-bener sampai rela ngelepas keartisannya untuk merawat sang anak, jadi udah pastilah dia bakalan membahagiakan sang istri. Semoga selalu begini ya Atta Aurel, amin. Amin. Kita lihat nih komentar ketiga datang dari Shaulistri Putri. Apalagi Aurel barang branded. Aku cuma dibawakan gorengan doang udah girang banget katanya. Emang sih kebahagiaan orang tuh beda-beda ya. Betul. Apalagi kalau misalkan untuk masalah kayak gitu ya, kalau misalnya udah dibawain gorengan sama orang tersayang, orang tercinta, ya bahagianya juga berlipat ganda. Benar, karena kan standar orang masing-masing itu nggak bisa kita samain. Betul. Gitu kan, dan tidak bisa segala sesuatu itu dinilai dengan yang namanya barang dan materi. Perhatian kayak gitu aja dibawain gorengan oleh sahabatnya, oleh pacarnya aja udah happy netizen. Jadi Betul. bentuk cara mengekspresikan kebahagiaan itu banyak, nggak harus dengan barang mewah ya. Oke, kita tinggalkan nih berita tentang shopping Sultan ya kan, karena di sini nanti yang pusing aku cuma bisa ngeliat nggak bisa belanjanya. Mending kita langsung move nih ke next informasi. Tuh aku sampai ngeblank gara-gara aku takut ini sebenarnya yang pingsan aku bukan sih ya. Jadi kemarin itu ada nih sempet yang namanya Rizky Fabian ini pas lagi show ya kan, lagi show itu penontonnya ada yang pingsan dan dia itu langsung tete itu tolongin gitu, itu Daniar
Daniar gitu. Oh itu Daniar. Tapi tuh aku ditendang sama hal ini. Iya. Semua ini cemburu. Ini luar biasa ya, dia punya attitude yang bagus banget karena biasanya nih, aduh apalagi kalau udah ada artis-artis, ada yang pingsan, ada yang berantem, bahkan ada yang meninggal, artisnya cuma ngeliatin aja dari jauh. Makanya ini sangat menuai pujian dari para netizen. Langsung kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Berada di pelukanmu, mengajarkanku. Stop. Kenapa itu? Aku Ini lagi enak-enak joget loh. Lagi impersonate Rizky Febian. Soalnya keren banget tindakannya ya kan. Lagi nyanyi serius, lagi apa ya? Tolongin tiba-tiba teh, langsung gitu kan. ada yang pingsan teh. Luar biasa sih sama Ini Rizky teh Febian apa kopi? Gitu. Iya, ini kopi. Bukan tetehnya itu beda dong. Beda ya, Teteh Daniar gitu, nggak apa-apa. Pokoknya yang jelas ini tuh yang patut dicontoh ya kan, punya attitude yang baik, Benar. karirnya juga baik, luar biasa buat Rizky Febian. Luar Langsung biasa. kita intip nih reaksi dari para netizen ya kan menanggapi berita tersebut. Kita cek nih, ada Sapose yang pertama dari N. Mbak Lini apa kabar? Pasti meleot tiap hari ya. Ih, memang pasangan ini ya, itu sekarang kan lagi kelihatan banget bucin-bucinnya ya kan. Luar biasa. Memang Rizky ini, dia tuh aja sampai keluar statement kayak, memang aku tuh nggak ganteng ya, tapi aku insya Allah akan selalu menyayangimu sampai akhir. Tapi kalau misalnya ngomongin pasangan ini, apa ya, bikin iri netizen di rumah kayaknya. Soalnya Cema tuh sempat tuh scroll gitu kan sosial media, terus tiba-tiba nemu video mereka lagi video callan, terus Rizky-nya tuh bilang kayak love you, terus Marini langsung jawab love you too. Udah bacain aja deh daripada nanti aku yang ini nih Aduh. bete. Kan aku juga pengen digituin tapi nggak ada yang gituin Cema. Ya udah Love baca. you. Ah, Enggak ya? love you too. Enggak. Kita lihat di komentar berikutnya. Datang dari Jok 3R, lihat senyumnya Mamang langsung sembuh si Nengnya katanya. Gak jadi pingsan langsung seger. Gak jadi pingsan langsung sembuh, apalagi langsung diperhatiin sama sosok yang diidolakan gitu kan. Pastinya luar biasa. Iya, biasanya kan kalau misalnya artis-artis itu apalagi penyanyi di luar negeri sana banyak banget nih kejadian yang dia tuh penontonnya Ya udah atau cuek penggemarnya tuh aja. terjadi sesuatu hal yang tidak enak gitu kan, terus tiba-tiba dibiarkan begitu saja. Tapi beda sama Rizky ini, dia benar-benar bertanggung jawab sama seseorang yang ada di depannya. Luar biasa ya. Kita cek yuk komentar terakhir nih. Dari Ragisa, pengen deh jadi yang pingsan terus diangkat Kak Iki. Nanti kalau Kak Iki yang angkat, siapa yang nyanyi gitu kan. Kita ini kalau diperhatiin jangan minta jantung. Udah bagus itu. Dia udah apa ya, udah ngasih mention gitu kan, ada yang pingsan udah ditolongin. Kalau nggak kuatnya nanti mahal ini yang ada di belakang. Nggak mau kan netizen ya. Aduh, pokoknya kita doakan aja semoga karirnya Rizky ini semakin baik gitu kan, hubungan percintaannya juga semakin bucin, dan yang jelas adalah kita selalu menanti karya-karya terbaru dari Rizky Febian. Oke netizen, kita istirahat dulu, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita bakalan balik lagi tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Emang sih kalau misalnya ngomongin yang satu ini, kayaknya tuh sering banget dibanding-bandingin sama ayahnya. Enggak, aku nggak pernah bandingin. Bahkan kayaknya tuh ada satu komentar yang keluar dari produsernya sendiri, kalau misalkan kayak lebih bagus bapak lu, lebih cakep bapak lu, kayak gimana gitu. Lihat nih artikelnya di belakang ya. Ya, kita bacain artikelnya nih. Yang dimaksudin ini adalah Kezia Alvaro yang selalu dibanding-bandingkan oleh sang ayah. Kasihan deh ya. Tuh, pengurus studio ngomong, bagusan suara bapak lo kalau dibandingkan elo sama elu. Gantengan bapak lu, ini nggak boleh ya. Pokoknya tuh kayak kadang-kadang ya, orang kalau udah punya kakak, punya orang tua yang udah punya nama besar, kita itu justru kayak sebenarnya terintimidasi, selalu dibanding-bandingin, dan itu rasanya nggak enak banget. Emang Daniar punya pengalaman pribadi untuk Enggak, temen aku. Oh, temennya. Jadi papahnya itu ya pokoknya prestasinya mencapai apa yang bagus banget gitu. Akhirnya anaknya tuh kayak under pressure gitu karena selalu dibanding-bandingkan, dan itu nggak enak banget netizen. Jangan. Nggak baik, ya? Jangan, nggak boleh. Apalagi kan kalau misalnya kita tahu sendiri nih, kalau misalnya Kezia ini tuh bener-bener dia tuh berjuang sendiri ya kan. Apalagi semenjak orang tuanya divorce. Dan yang paling penting yang harus kita catat adalah setiap perjalanan orang itu beda-beda. Rezeki pun beda-beda, prosesnya juga beda-beda. Kita harus hargai yang namanya perbedaan, jangan pernah dibandingkan. Karena kalau dibalik kalian pasti nggak mau kan netizen ya. Ya udah kita bacain aja yuk. Ini komentar dari para netizen. Yang pertama dari Yuni Raci. Rese memang orang yang sering banding-bandingin. Yes, betul. Dan ini di like oleh 226.000 like. Wih, 226.000 likes ya. 26.000 biar kelihatan lebay aja Daniar. Luar biasa ya. Yaudah kita lihat nih komentar berikutnya. Datang dari Vika Nareta, namanya juga bapak sama anak ya jelas beda karena di dunia
nggak ada yang sama. Bayi kembar siam pun juga beda walaupun itu satu sel telur katanya. Yes. Emang benar ya, apalagi kan itu tuh salah apa ya, kalau misalkan Pasha tuh dia sosok di atas Keisha ya kan. Dia bapak dari Keisha, jadi otomatis berbeda banget lah. Dan tidak menutup Pengalaman juga kemungkinan beda. nanti nih Keisha juga bakalan kayak bapaknya. Kan sekarang Betul. dia masih muda, tapi sekarang dia juga karirnya udah bagus. Jangan pernah membandingkan nasib seseorang tuh beda-beda netizen ya. Komentar terakhir, Sapose, ada Tania Anggraini 795. Orang tua dan lingkungan Alvaro ini hebat. Bisa kasih kepercayaan diri buat Alvaro agar tidak down dan depresi. Tetap dikuatkan mentalnya ya Alvaro. Karena kalau udah yang namanya lingkungan itu pengaruhnya paling penting. Apalagi terhadap mental, apalagi anak ini dibanding-bandingin dengan orang tua. Pasti dalam hatinya itu kayak, ya dia nggak akan mau gitu kan. Dan pasti kayak, ya semoga lah Alvaro ini anaknya Keisha ini apa ya, kuat gitu kan. Tapi kalau sambil lihat sih dia salah satu sosok anak yang kuat nih, apalagi dengan semua perjalanan yang dia udah lalui dengan umur segitu, dia bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Bener, jadi kalau aku lihat dia memang kayak apa ya, berusaha untuk menggantikan sosok sang ayah gitu kan. Betul. Berusaha bertanggung jawab atas diri sendiri, berusaha Biasa. menyenangkan mamahnya. Ini luar biasa banget, yang kayak gini yang harus dicontoh ya Iya. netizen ya. Meskipun keluarganya pisah tapi anaknya tetap sukses. Oke, pokoknya kita doakan semoga karirnya makin lancar, diberikan kemudahan dalam segala hal, dan tentunya harus ingat dengan yang namanya Tuhan. Amin. Oke, kita tinggalkan nih netizen berita dari Keiza Alvaro, karena berikut ini ini nggak kalah seru ya kan. Sekaligus berita penutup untuk hari ini. Langsung kita bacain nih. Ada artikel tentang ini ada Faradila Yosi yang melahirkan anak pertama secara normal dan sempat mengalami 29 jam kontraksi. Gitu. Hebat ya, Daniel udah pernah kontraksi sebelumnya? hebat, luar biasa. Daniel udah pernah kontraksi sebelumnya? Enggak. Enggak. Seringlah di sinetron aja iya. sih. Nah, kira-kira seperti apa sih perjuangan Faradila ini dalam melahirkan sang buah hati? Langsung kita lihat netizen, ini dia. Congratulations kepada Faradila dan sang suami. Ini kan sedikit biasanya para artis yang mau melalui proses normal, apalagi sampai 29 jam, luar biasa ya. Semoga diberikan kebahagiaan, anaknya sehat dan juga mamanya sehat. Tapi Amin. apakah yang namanya komentar netizen masih juga sehat-sehat dan bahagia seperti mereka? Langsung kita cek deh. Yang pertama ada komentar dari Sapose nih. Siti Rais Kamila, lah saya 2 hari malah kontraksinya. Tapi segitu kebilang cepet sih kalau anak cowok ya. Beda lagi kalau anaknya cewek. Kadang bisa seminggu atau beberapa hari kontraksinya ada yang udah kerasa, tapi nggak boleh ngebanding-bandingin, proses orang beda-beda. 29 jam itu juga bukan proses yang mudah untuk pasangan yang muda. Yang penting semangat ya. Semangat. Kita lihat di komentar berikutnya. Datang dari Kaprilianti Putri. Ya Allah, aku kontraksi dari jam 7 pagi, jam setengah 2 siang aja udah berasa mau modar lah. Ini 29 jam. Benar, apalagi kita tahu sendiri ya, kalau misalnya proses persalinan itu benar-benar luar biasa sakitnya, apalagi secara normal. Katanya tuh berapa tulang rusuk yang dipatahkan gitu loh. Serem ya netizennya. Kita cek yuk ini komentar yang terakhir nih. Dari siapa? Dalingga Pusbabuana. Lama banget kontraksinya. Aku kalau udah kerasa kontraksi nggak mau nih yang namanya tiduran ya. Semua aku kerjain. Nyapu, ngepel, turun, naik tangga biar cepet prosesnya. Dan alhamdulillah jadi cepet. Makanya Daniar itu ya sebagai perempuan selalu mengapresiasi kalau ada orang yang melahirkan secara normal. Karena perjuangannya itu luar biasa. Prosesnya juga sangat sakit. Makanya kita itu harus yang namanya menghargai, menyayangi orang tua, terutama ibu. Ingat netizen seluruh Indonesia ya, surga ada di telapak kaki ibu, amin. Pokoknya kita berdoa semoga nanti calon-calon ibu ini ya kan diberikan kelancaran kalau lagi mau melahirkan, mau normal kayak mau kontraksi, yang penting ibunya bahagia, sehat anaknya semuanya, amin. Oke, nggak berasa nih kita udah di penghujung acara netizen. Sekarang waktunya Daniar dan Cema untuk berpamitan. Dan sebelumnya nih, Daniar dan Cema akan selalu ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sekarang Indonesia ini udah diperbolehkan buka masker, jangan pernah yang namanya lengah ya, karena COVID itu masih ada. So, yang pertama kalian harus selalu mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. Bye. Live in the mix with Subsonic Squad. Kaboom! Marcus! Something new. Stop, drop, shut them down, open up shop. Oh, no, that's how rough riders roll. Stop, drop, shut them down, open up shop. Oh.